Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Paulus Nangkal dengan NIK 5315 0218 1195 0001. Saya adalah guru geografi di SMA Santa Maria 1 Cirebon. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598029789. Pada hari ini, Selasa 2 September 2025, saya melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja dengan materi mitigasi dan adaptasi bencana fase F atau kelas 11 sosial. Selamat menyaksikan, dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Oke, silakan rapi tempat duduk ya. Di belakang ya. Oke. Kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk kepada materi inti kita hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta kita kepada tanah air. Oke? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Salam Veritas, salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Oke, gimana? Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, kalau saya bilang begini, semangat pagi. Teman-teman jawabnya, pagi-pagi saya sehat luar biasa. Oke? Semangat pagi. Pagi saya sehat luar biasa. Oke. Geografi, satu hati untuk bumi. Oke. Nanti kalau saya bilang begini, tepuk pagi, teman mengikuti saya ya. Misalnya tepuk pagi, ya. Tepuk siang 2 kali ya. Tepuk sore, yes. Ya, misalnya tepuk sore, yes, oke.
Udah paham? Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Yes. Tepuk pagi, siang, sore. Yes. Ya. Oke. Kita menonton video tentang bencana alam di Indonesia ya. Kita tahu kan bahwa di negara kita ini sering mengalami begitu banyak bencana alam ya, baik bencana hidroklimatologi ya, dan juga bencana geologis. Apa itu bencana hidroklimatologi dan bencana geologis? Kita menyaksikan materi selanjutnya, oke? Kita akan masuk informasi mengenai banjir melanda 14 desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang berdampak pada meluapnya sungai Segar. Yang kawasan banjir melanda 13 tempat termasuk 2 tempat ibadah. Seperti inilah saat banjir melanda sebuah kampung Pulau Ayam, Kecamatan Segar. Gimana, sudah menonton videonya? Sudah. Apa yang kamu lihat dalam video itu? Bencana banjir. Ya. Pernahkah kalian mengalami bencana? Ayo, bencana apa yang kamu sering alami di lingkungan tempat tinggal kalian? Banjir. Apa lagi? Gempa bumi. Apa lagi? Longsor. Terus apa lagi? Apa lagi? Badai. Apa lagi? Tsunami. Ya. Ya. Itu adalah jenis-jenis bencana ya. Kalau kita melihat di lingkungan kita begitu banyak bencana, salah satunya ini adalah bencana banjir. Tadi dikatakan di awal saya menjelaskan, ini contoh bencana hidroklimatologi, yaitu banjir, curah hujan, perubahan iklim, ya, badai, topan, ya. Kalau bencana geologis itu adalah bencana dipengaruhi oleh pergerakan lempeng, ya. Kita tahu kan bahwa Indonesia memiliki 3 pergerakan lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Indo-Australia, lempeng Asia, dan lempeng Pasifik. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep mitigasi dan adaptasi bencana. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk mitigasi dan adaptasi bencana di lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan mitigasi bencana berdasarkan sifatnya, ya. Ada struktural dan juga non struktural, ya. Yang keempat, peserta didik mampu merancang sebuah proyek sederhana mitigasi atau adaptasi kebencanaan, ya. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil proyek, ya. Ketika kamu menghasilkan sebuah proyek, kamu mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan di depan teman-teman, ya. Oke? Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, saya menyampaikan materi secara singkat tentang mitigasi dan adaptasi bencana, ya. Mitigasi dan adaptasi bencana tadi sudah tahu, ya. Mitigasi tadi pencegahan. Adaptasi penyesuaian. Ya. Berarti kalau kita belajar materi mitigasi dan adaptasi bencana, kita bisa meminimalisir atau mengurangi dampak risiko bencana.
Kita tidak bisa lari dari bencana alam. Kita tahu kan bahwa negara Indonesia sering mengalami bencana alam, lebih khususnya hidroklimatologi dan bencana geologis. Ya. Ini peta persebaran bencana alam di Indonesia ya, hampir seluruh wilayah. Ya. Yang tanda merah itu ya, yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Bencana yang paling tinggi, kalau berdasarkan peta ini, peta persebaran ini berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sumatera, Sulawesi, dan Jawa ini sering mengalami bencana geologis dan bencana karena di sini adalah jalur pergerakan lempeng. Ya. Indonesia sering mengalami erupsi gunung karena Indonesia adalah jalur pertemuan dari dua Pasifik, sirkum muda atau pegunungan muda, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Bertemunya di Indonesia, sehingga Indonesia sering mengalami yang namanya bencana gempa, bencana tsunami. Ya, ini adalah peta bencana Indonesia tahun 2025 ya. Kalau kita lihat bencananya ya, tahun 2025 ya, bisa lihat ada 2170 ya. Bencana ini ada bencana gempa bumi, ada erupsi gunung api, ada banjir, ada cuaca ekstrim ya, dan juga tanah longsor, kekeringan ya, dan gelombang pasang abrasi ya. Kalau dilihat berdasarkan peta atau infografis ini ya, bencana alam yang paling tinggi adalah banjir ya. Kenapa Indonesia sering melanda banjir? Karena Indonesia beriklim tropis, curah hujan tinggi ya. Tidak heran kalau Indonesia sering mengalami bencana banjir karena curah hujannya tinggi, penguapan tinggi. Karena Indonesia berada pada jalur garis khatulistiwa, menerima sinar matahari sepanjang tahun. Ini jenis-jenis mitigasi ya. Ada mitigasi struktural dan juga nanti ada mitigasi non struktural ya. Yang pertama mitigasi struktural ya, tindakan yang melibatkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi dampak bencana. Berarti struktural ini adalah yang dibangun adalah fisiknya. Misalnya buat rumah tahan gempa. Ya. Menanam pohon supaya tidak longsor. Ya. Menanam hutan mangrove untuk mengurangi apa? Banjir. Untuk mengurangi abrasi. Untuk menahan tsunami. Itu adalah contoh mitigasi struktural. Struktural berarti fisik yang dibangun. Refleksinya ya. Kalau kamu menjadi pemimpin negara di Indonesia, inovasi apa yang kamu lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana? Silakan. Jika kamu jadi pemimpin ya di negara Indonesia, inovasi apa yang kamu lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana? Silakan. Ayo satu persatu. Cleo? Inovasi apa? Ini ngebuat material yang tahan gempa, Pak. Buat material yang tahan gempa. Berarti buat bangunan yang tahan gempa. Ada yang lain? Terima kasih Cleo. Yang lain? Membuat serapan itu. Membuat? Serapan. Oh, membuat sumur serapan untuk mengurangi banjir. Yang lain? Apa? Melakukan sistem penghijauan. Itu adalah contoh inovasi untuk mengurangi dampak dari bencana. Ya.
Selanjutnya ya, karena saya sudah mempresentasikan secara singkat materi tentang mitigasi dan adaptasi bencana, silakan duduk masing-masing kelompok ya. Ya, saya baca nama kelompok ya. Untuk kelompok 1, Brandon, Moses, Cleo, Caroline, Cheryl, Andre, Leone. Ya, silakan duduk masing-masing kelompok. Yang kedua, Natasha, kelompok kedua Natasha, Donatius, Laurencia, Gloria, Bernick, Jeremy. Ya, itu kelompok 2. Kelompok 3, Janes, Jennifer, Rachel, Elsa, Andreas, dan Noval. Silakan duduk masing-masing kelompok. Di sini kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Baik, Pak. Mind mapping ya. Tentang langkah-langkah mitigasi bencana. Bencana gempa bumi ya. Kelompok 2. Iya, Pak, siap. Ini. Kamu baca artikel ini. Terus ini pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya ini. Dan juga ya, ini upaya mitigasi struktural dan non struktural ya. Terus kamu nanti simulasi singkat ya. Ini tipsnya ya. Kamu baca di depan nanti, sampaikan ya. Terus kamu sampaikan di depan ya. Oke. Kamu nonton dulu video tentang bencana ya. HP nanti ambil satu kelompok, ambil HP ya. Satu aja, satu orang aja. Pakai HP itu aja. Silakan duduk berhadapan. Bentar. Ini. Iya, Pak. Mau dicopot step boleh? Ambil dari sini aja. Kamu buat ambil hari ini. Ini mitigasi tsunami. Itu gempa bumi kan? Tsunami. Ini tsunami. Tsunami. Oh, tsunami. Iya. Tadi Bapak bilang oke. Tsunami ya. Oke. Oke, sambil kerja tugas saya absensi ya. Agnes Melati. Ada? Oke. Andreas. Indra. Hadir. Benedikta. Hadir. Brandon. Caroline. Cheryl. Cleo. Hadir, Pak. Donatius. Hadir. Elsa. Gloria. Janes. Oke, teman-teman, mari kita Oke, kita mulai dengan kelompok 1 ya. Mari kita saling mendengar ya. Kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya, tentang langkah-langkah mitigasi bencana alam. Jadi khususnya tsunami. Oke, mari kita menyaksikan. Ya baik, terima kasih Pak Paul atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi Pak Paul dan teman-teman. Pemasangan buoy sensor siren di sekitar kawasan. Selanjutnya ada tata ruang wilayah, yaitu
pembangunan tidak diarahkan ke zona merah. Lalu selanjutnya itu ada simulasi evakuasi, yaitu latihan rutin meningkatkan kesiagaan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, itu adalah langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi tsunami ya. Mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Saat pra bencana tadi ada apa? Ada mitigasi ya, struktural sama non struktural. Contohnya apa? Sebelum terjadi bencana melakukan pencegahan melalui apa? Pelatihan, simulasi. Ya. Yang strukturalnya melakukan ini membuat bangunan tahan gempa dan juga melakukan reboisasi ya. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Udah paham? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke belakang. Oke, yang kedua kelompok 2 ya. Iya, Pak. Silakan maju kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami kelompok 2 ini. Kami akan mempresentasikan hasil dari analisis yang kami cari dari 5 soal yang kami sudah jawab. Pertanyaan pertama, berdasarkan data BNP, berapa jumlah total kejadian bencana alam di Indonesia sejak 1 Januari hingga 2 Agustus 2024? Kejadian bencana alam dari 1 Agustus sampai 2 Suaranya besar, Agustus ya? 2024 ada 1134 kali kejadian yang terjadi bencana alam sebagai berikut. Gempa bumi 10 kali, erosi gunung api 3 kali, banjir 702 kali, cuaca ekstrim 185 kali, kartulta 123 kali, tanah longsor 86 kali, kekeringan 17 kali, gelombang pasang dan abrasi 8 kali. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana alam dari Januari sampai Agustus 2024? Jumlah korban jiwa yang meninggal dunia ada 318 korban. Baik, sekian hasil dari analisis kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan terkait dengan analisis infografis tentang bencana di Indonesia pada tahun 2024? Udah paham? Udah paham? Oke. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Oke. Selanjutnya dari kelompok 3 ya, tentang tips dalam menghadapi bencana alam ya, lebih khususnya gempa bumi ya. Karena mereka tadi sudah menonton videonya, mari kita menyaksikan apa sih tips dari mereka dalam menghadapi gempa bumi ya. Nanti mereka melakukan simulasi singkat ya. Oke? Ya, selamat pagi Pak Paul dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mitigasi dalam menghadapi bencana gempa bumi. Tips dalam menghadapi bencana gempa bumi itu, satu adalah tetap tenang, jangan panik, lindungi kepala dengan bantal, tas atau tangan, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dari jendela dan kaca. Oke, mari kita melakukan simulasi singkat ya terkait materi tips dalam evakuasi korban ya. Oke, kelompok 3 udah siap ya. Silakan yang lain nanti kalau ada bunyi sirene ya, bersiap-siap melindungi di bawah kolong meja, dan yang lain nanti keluar ya. Semuanya tetap tenang, jangan panik. Semuanya tenang dan jangan panik.
evakuasi korban di depan di dalam. Evakuasi korban. Itu tadi ya, dari kelompok 3 sudah mempresentasikan dan juga melakukan simulasi singkat terkait dengan tips dalam menghadapi bencana gempa bumi ya. Saat bencana itu ya, kalau kita masih berada dalam ruangan ya, tetap tenang, jangan panik ya, tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, lindungi kepala kalian dengan tas, bantal ya, dan juga tangan kalian ya, untuk melindungi kepala ya. Yang berikutnya, kalau memungkinkan ya, berlindunglah di bawah kolom meja. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, terima kasih ya. Tuliskan refleksi singkat kalian terkait bencana alam di Indonesia, bagaimana cara mitigasi dan adaptasinya, baik secara struktural maupun non struktural ya. Silakan buat refleksi. Dari Brandon, silakan baca refleksinya. Saya. Silakan. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena tidak ada tulis menulis dan hanya sedikit menulis, serta materi yang disampaikan mudah diingat dan serta dipahami. Oke, terima kasih. Cleo? Oh iya, refleksi saya hari ini saya belajar banyak materi baru di geografi. Saya senang karena apa yang diajarkan kepada kami dapat saya pahami dengan mudah. Semoga pembelajaran tentang mitigasi dan adaptasi dapat saya implementasikan di kehidupan sehari-hari saya. Oke, terima kasih atas refleksi singkatnya materi tentang mitigasi dan adaptasi ya. Semoga refleksi ini betul-betul membawa perubahan dalam diri kalian semua ya, dalam mempelajari materi apapun ya, betul-betul memahami ya. Semoga materi mitigasi ini dapat berguna bagi kehidupan kalian ya, karena kita tahu kan negara kita negara yang rawan bencana ya. Semoga dengan refleksi ini ada perubahan dalam kehidupan kalian ya. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, mulai dari pengertian bencana tadi, mitigasi dan adaptasi, dapat saya simpulkan bahwa bencana itu sebuah peristiwa ya, rangkaian peristiwa yang dapat merugikan ya, manusia, ekonomi dan lingkungan ya. Bencana kita tidak bisa cegat semuanya ya, tapi kita perlu yang namanya pencegahan atau mitigasi ya. Mitigasi ada dua jenis, ada mitigasi struktural dan juga mitigasi non struktural ya. Mitigasi struktural tadi di mana yang dibangun adalah fisiknya ya, fisik. Contohnya kita membuat rumah tahan gempa, melakukan penghijauan atau penanaman pohon, melakukan penanaman hutan mangrove di pinggir pesisir. Tujuannya untuk mengatasi yang namanya abrasi dan juga mencegah terjadinya tsunami ya, sehingga untuk mengurangi dampak bagi masyarakat pesisir ya, dan juga bagi masyarakat semuanya dalam menghadapi situasi bencana alam. Lebih khususnya di Indonesia kan sering mengalami bencana gempa bumi, tsunami ya, dan juga erupsi gunung api, banjir ya. Dan juga ada mitigasi non struktural. Yang dibangun adalah bukan fisik tapi manusianya. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat, segala cinta, segala anugerah-Mu yang telah Kau beri kepada kami, sehingga kami pada kesempatan ini sudah menjalankan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Semoga materi yang kami belajar hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dan bisa kami mengimplementasikan di lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Semoga materi belajar adaptasi dan mitigasi bencana ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini ya Tuhan kami pasrahkan kepada tangan kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Terima kasih.